Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan abang kita satu ini? Abang Uday Suhada, selalu melawan ombak, menerjang karang pada persoalan-persoalan korupsi di Banten. Kita sapa Bang Uday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Saya masih sehat walafiat. Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih Bang. Saya tahu Bang sibuk bisa hadir di sini. Oh enggak, saya di pengangguran. Jangan terbalik kayak Bang Iksan. Sekarang udah sibuk ngurusin podcast kan, keren. Nah Bang, kita akan coba gali nih Bang, persoalan-persoalan korupsi di Banten. Selalu marak pada persoalan-persoalan yang begitu membuat hati itu jadi menangis. Tapi kemudian masyarakat juga tahu bahwa sedikit sekali informasi bagaimana kasus-kasus korupsi itu bisa diselesaikan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Nah, Bang, baru saja kita memasuki tahun 2022. Tapi ingatan kolektif kita tidak bisa langsung melupakan banyak sekali kasus korupsi di 2021. Di tema-tema yang ditampilkan di media, Bang, Abang punya kedalaman informasi tentang kasus-kasus korupsi di 2021 yang memang lebih spesifik dan menjadi hak masyarakat untuk tahu juga? Secara serius, Aliansi Independen Peduli Publik atau ALIP yang saya pimpin itu memang fokus perhatian utamanya adalah persoalan korupsi. Bukan saja upaya bagaimana memberantas korupsi, tapi juga ikhtiar untuk membangun kesadaran kolektif kita sebagai civil society untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan sekaligus berpartisipasi secara aktif baik di media sosial, di media mainstream, di lingkungan masyarakat. Karena toh persoalan korupsi ini dari hulu ke hilir itu ya marak begitu, dari level taruhlah di Provinsi Banten, dari level provinsi hingga ke tingkat desa itu sering kali kita dengar. Nah, catatan khusus saya secara mendalam terkait dengan persoalan korupsi yang terungkap di tahun 2021 itu saya punya serentetan persoalan yang saat ini belum ada satupun yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap. Misalnya kasus pengadaan lahan Samsat Malingping yang sekarang terdakwanya dalam proses pengadilan tipikor. Kemudian ada lagi pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinkes Provinsi Banten, juga dalam proses persidangan. Dan satu lagi adalah persoalan yang saya laporkan sendiri, yakni peristiwanya adalah peristiwa di APBD 2018 dan 2020. Yakni adanya dugaan tindak pidana korupsi atas dana hibah untuk pondok pesantren. Dan itu juga sekarang ada 5 terdakwa sedang dalam proses persidangan. Saya dengar dari kawan-kawan media mainstream tadi bahwa hari ini tanggal 3 Januari 2022 juga sedang disusun rumusan dakwaan atau bahkan tuntutan. Dia akan dituntut berapa lama para terdakwa yang dalam persidangan itu. 3 hal yang saya kira cukup menggemparkan di Banten ya sampai saat ini masih teka-teki. Karena dalam pengalaman saya, urusan korupsi
yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, baik di Jakarta misalnya KPK atau di level Provinsi Banten, apakah kejaksaan atau kepolisian. Korupsi ini kan extraordinary crime. Yang namanya ekstra, ya berarti khusus, dia di luar kewajaran. Sebagaimana terorisme, sebagaimana narkoba gitu. Maka harus maksimal hukumannya. Nah, yang harus dicatat oleh semuanya bahwa saya melakukan gerakan moral ini bukan bermaksud untuk memenjarakan orang, tapi ingin mengungkap kebenaran untuk menyelamatkan keuangan negara. Semata itu. Bahwa kemudian itu berakibat sejumlah orang masuk penjara, itu adalah dampak dari apa yang dia lakukan saat dia memegang amanah untuk menjadi apapun di dalam proses itu. Nah, dalam rentetan kegiatan atau peristiwa hukum itu muncul di publik banyak tanya. Pertama misalnya, apakah iya persoalan korupsi itu berdiri sendiri? Nah, ini dia, Bang. Nah, itu banyak. Dan sepengalaman dan sepengetahuan saya, tidak pernah ada kisah tindak pidana korupsi itu berdiri sendiri. Misalnya dilakukan oleh seorang Uday Suhada saja. Biasanya itu melibatkan setidaknya orang berikutnya. Bang, sebentar saya potong. Kayaknya abang perlu menjelaskan levelitas. Ya, Dari level terataskah sampai level di bawah, atau atas menengah, atau menengah bawah, Bang? iya sebetulnya tindak pidana korupsi tidak mengenal level, semuanya harus disikat. Karena kan di dalam tindak pidana korupsi itu ada dua hal. Korupsi dan turut serta membuat orang lain atau memperkaya orang lain. Artinya abang ingin bilang top leader ini terlibat? Oh iya dong, harus bertanggung jawab. Sekarang logikanya begini, kasus hibah Ponpes tahun 2018 dinyatakan oleh auditor independen yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Disebutkan di situ bahwa APBD tahun 2018 untuk hibah Ponpes total loss-nya 66 miliar. Total loss dari 67 miliar. Bang, pegang jidat lu, Bang. Jadi total loss 66 itu miliar. artinya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima, tidak dapat diterima bahasa hukumnya. Saya hanya membayangkan, Bang, 66 miliar itu kalau dipakai untuk kepentingan masyarakat, Aduh, insya Allah menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. persis. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Sekarang ada 5 terdakwa. Apakah 66 miliar itu kira-kira dimakan oleh 5 orang ini saja? Bang, sederhana logika kita sebagai warga yang tidak paham banget soal hukum. Tapi sederhana saja. Apa iya 5 orang terdakwa, 2 orang dari Pemprov itu pejabat, 2 orang dari Ponpes, 1 orang lagi pihak swasta lainnya, memangsa 66 miliar uang itu? kalau abang bilang top leader turut bertanggung jawab, Ya. tapi gubernur kan ikut melaporkan kasus ini. Nah, ini dia yang harus diklarifikasi. Gubernur Banten katanya ya, karena saya juga bertanya dari mulai pas kita masuk ke pintu gerbang kejaksaan, apakah ada Pak Wahidin Halim melaporkan ke sini gitu, atau dikuasakan kepada siapa? Tertulis, apakah datang ke SPKT, apakah datang ke Dirkrimsus, Aspidsus, atau kemana saja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten? Saya nggak menemukan jawaban itu. Serius, Bang? Serius? Pemberitaan di media kan marak. Iya, Gubernur katanya melaporkan APBD tahun 2020. Ini terjadi. Saya laporkannya APBD 2018 dan 2020. Jadi 2 APBD. Bang, kesalahannya di pemberitaan atau? Saya nggak tahu. Saya kira yang teman-teman yang memberitakan tentu karena ada rilis misalnya. Kalau ada, nggak mungkin juga teman-teman membuat tulisan seenaknya gitu. Oke, Bang. Berangkat dari kasus 2021. Ya. Sahabat, kayaknya perlu kita gali bagaimana penyelesaiannya di tahun ini dan potensi korupsi apakah masih akan terjadi? Ya,
Belum selesai persoalan tadi, makanya saya juga minggu lalu berkomunikasi dengan Pak Aspidsus Kejaksaan Tinggi Banten, Pak Iwan Ginting. Pertanyaan seperti yang saya katakan tadi, apa mungkin uang yang disebut total loss oleh auditor independen itu 66 66 miliar. itu di tahun 2021 yang kemarin yang 2018. Oh, 2018. Yang disebut total loss. Total loss itu artinya dari mulai perencanaan hingga evaluasi itu tidak dapat diterima. 2018. Kalau yang 2020? Bayangkan dari sejak perencanaan. Kalau dari 2020 itu temuannya relatif kecil. Tapi ini saya fokus karena ada kata total loss. Ini mengerikan sekali gitu. Bayangkan perencanaannya aja nggak benar, gitu. Karena tidak bisa diterima dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Uang misalnya benar nyampe kemana-mana, tapi itu tidak bisa diterima karena dari perencanaannya udah salah, gitu. Payung hukumnya apa? Menggelontorkan uang sekian puluh miliar. Undang-undang Pondok Pesantren lahirnya tahun 2019. Payung hukumnya nggak ada. Itu pertama. Kedua, penyaluran dari bantuan hibah itu tidak langsung oleh Kesra, tapi melalui pihak ketiga, yakni Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Pertanyaannya, di mana kompetensi FSPP menyalurkan bantuan hibah itu? Pernahkah mereka punya experience untuk menyalurkan bantuan hibah? Dasar hukumnya penunjukan ini apa? Gitu. Itu juga menjadi pertanyaan. Nah, jadi itu belum selesai. Walau alam publik sih berharap akan ada tindak lanjut, karena saya yakin gitu, nggak mungkin mereka memperkaya diri sendiri 66 miliar tuh hanya mereka berlima. Pasti ada pihak lain. Dan ingat, korupsi dimaksud tidak harus yang bersangkutan ikut makan uangnya, tapi turut serta memperkaya orang lain itu bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang KPK demikian, Undang-Undang Tipikor. Sehingga harus ada pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab. Demikian juga kasus masker, pengadaan masker. Apa iya hanya dilakukan oleh seorang staf, tidak diketahui oleh pimpinan? Nah, ini demikian juga soal pengadaan lahan Samsat Malingping. Betulkah hanya dilakukan oleh seorang kepala Samsat Malingping saat itu? Hanya diakah? Selagi-lagi tadi tidak ada teorinya korupsi berdiri sendiri. Bang, potensi penyelesaian dan potensi korupsi di tahun ini apa yang Abang bisa prediksi? Saya tentu punya harapan besar. Karena harapan tak boleh mati, kata Bang Iwan Fals gitu kan. Sungguh pun kondisinya seperti apa. Semangat untuk memberantas korupsi harus kita terus tanamkan. Karena itu penyelesaiannya harus dikawal. Aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya pihak Kejaksaan Tinggi, itu harus kita kontrol, harus kita awasi. Karena mereka juga butuh informasi, butuh masukan, butuh sparring dalam, misalnya kan kita bisa ingetin Pak Reda ke Pak Kajati, kok begini? Bang, APH menurut Abang udah tegak lurus belum? Sejauh ini saya melihat masih normal. Saya menunggu langkah setelah ada putusan para terdakwa dari 3 kasus besar ini. Nah, kemudian tadi kalau ditanya soal potensi tindak pidana korupsi berikutnya, masih ada. Di penghujung tahun 2021 kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten, direkturnya mensinyalir ada temuan kelebihan pembayaran untuk pembangunan mega project sport center atau Banten Sport Center dan pembangunan yang lainnya. Bang Uday ini selalu terdepan dalam mengendus dan membongkar kasus korupsi. Bang, boleh tahu nggak infonya dari mana sih kok Abang begitu update dalam persoalan-persoalan ini? Nah, ini juga saya goib kadang-kadang. Ya, serius, bukannya bercanda saya nyebut goib. Saya contohkan tahun 2018 saya melaporkan bulan Desember, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk SMA SMK seBanten.
Ada 9 titik. Salah satunya yang saya istilahkan sebagai sekolah helikopter di daerah Tangerang Selatan, SMK 7. Sebelumnya, kok saya juga aneh, kok ada kwitansi dari pemilik tanah ditandatangani bahwa beliau hanya menerima 7,3 miliar. Satu lagi dari calonnya, dari perantara, saudara AK, itu dia nerima dari Dindik Banten senilai 10,3 miliar. Pagunya 17,9 miliar. Jadi masa iya saya nggak kenal dengan Bu S itu pemilik tanah, tapi tanda tangan di atas materinya saya pegang. Begitu juga dengan AK, pihak yang menjadi perantara, juga saya dapatkan itu. Saya kemudian berkesimpulan, oh ini karena trust. Saya nggak kenal. Dari dulu sebetulnya, dari sejak tahun 2004, ada banyak orang, pihak yang secara sukarela memberikan informasi. Bisa via inbox di Facebook, akun Facebook saya, bisa SMS, BBM dulu atau WA sekarang. Itu Kang Uday nggak perlu kenal saya. Saya adalah ASN. Akun saya di Facebook anonim. Tapi yakinlah apa yang saya kirim ini adalah sebuah data yang akurat. Dan setelah saya uji, setelah saya coba investigasi, mendekati kebenaran. Nah, tinggal saya susun redaksinya, kemudian setelah dianalisis, baru bismillah datang ke aparat penegak hukum. Saya ini termasuk orang yang salut sama keberanian Abang. Abang nggak takut atau ada teror yang Abang rasa selama ini? Rasa takut itu punya manusia. Tapi kalau untuk mengungkap kebenaran, alhamdulillah saya tidak pernah merasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena saya menjaga betul tujuan saya menjadikan NGO LSM itu sebagai corong adalah agar sisa umur saya ada manfaat untuk orang banyak. Amin. Saya nggak peduli saya mendapatkan apa atau tidak mendapatkan apa. Saya juga tadi tidak punya target untuk memenjarakan orang. Saya hanya ingin mengungkap kebenaran dan menyelamatkan keuangan negara. Saya bukan orang baik-baik. Saya orang tidak baik-baik yang ingin berbuat baik. Adapun soal ancaman, intimidasi, baik yang nyata maupun yang kasat mata, ya bagian dari makanan saya sehari-hari. Apalagi dalam situasi-situasi tertentu, 2004, 2011, 2013, 2021 itu luar biasa. Bang, tapi saya ikhlas. Sungguh pun saya harus mati karena itu, saya ikhlas ridho. Ini yang mesti kita saluti, sahabat. Sahabat berani, mari bergabung untuk mengawal kasus-kasus korupsi. Dan saya pikir bahwa perbincangan kali ini bukan saja bertujuan untuk membahas kasus-kasus korupsi, tapi juga bagaimana agar menjaga ingatan kita untuk selalu mengawasi. Betul. Gitu, Bang. Nah, Bang, di kasus-kasus korupsi ini, terutama pada birokrasi, kelemahan-kelemahan yang paling signifikan itu apa, Bang? Pada persoalan kepemimpinan, sistem operasional, atau memang karakter maling yang sulit dihilangkan dari birokrasi itu sendiri? Ada banyak faktor sebetulnya selain kesempatan begitu ya. Sipilnya juga, masyarakat sipilnya juga rendah partisipasinya untuk ngingetin. Karena itu alhamdulillah tanggal 23 Agustus kemarin 31 organisasi kemasyarakatan bahkan keagamaan kumpul dan sepakat untuk menjadikan diri kita sebagai sebuah sapu, kalau kita ibaratkan sapu. Dari lidi-lidi yang berserakan ini memiliki kesadaran bersama, yuk kita menghimpun diri. Maka lahirlah tanggal 23 Agustus itu Koalisi Masyarakat Sipil Banten, KMSB, yang insya Allah besok juga kita akan audiensi dengan Ketua DPRD untuk memperkenalkan diri dan sekaligus
mensosialisasikan peraturan. Ada Perpres nomor 16 tahun 2018 misalnya, yang di sana memungkinkan kepada civil society untuk turut serta mengelola keuangan negara dalam hal-hal tertentu. Misalnya untuk advokasi terhadap kaum perempuan yang rentan, anak-anak, atau misalnya kelompok disabilitas, atau juga lingkungan hidup, atau mungkin sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa dan sebagainya yang bisa kita komunikasikan. Dan itu saya diberi amanah oleh kawan-kawan untuk menjadi koordinator presidium KMSB, yang sebetulnya di masing-masing di situ ada Aisyah misalnya, ada Fatayat NU, ada GP Ansor, ada Lazharfa, ada banyak komponen yang Bang, mereka udah ini. Cerita abang ini kan serem ini, tapi kan Pemprov dapat award tentang apa kemarin itu, pencegahan. Ya, itu justru saya mempertanyakan ini KPK maksudnya gimana? Memberikan award kepada pemerintah Provinsi Banten yang katanya mampu untuk melakukan pencegahan. Tapi buktinya ada 3 kasus besar di Banten diungkap oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Itu artinya mematahkan upaya Korsubgah itu di Banten. Nggak berhasil. Gitu loh. Nah, pertanyaan tadi, apa faktornya? Banyak faktor. Termasuk tadi civil society-nya, keterlibatannya secara aktif itu kurang. Makanya saya bangun lagi dengan teman-teman kesadaran kolektif, karena pada kenyataannya legislatif pun harus kita kontrol. Padahal mereka lembaga yang punya kewenangan untuk mengontrol. Demikian juga aparat penegak hukum, sering harus kita kontrol. Bang, Gitu. punya solusi apa supaya kasus korupsi ini terminimalisir, terutama pada birokrasi? Saya sebetulnya tadinya merasa senang dengan statement Ketua KPK. Pada awal pandemi datang ke Indonesia, Ketua KPK mengancam, wahai siapapun kalian penyelenggara negara, awas jangan dikorup ini dana COVID. Ya kan? Karena ini situasinya emergency, darurat. Dan kedaruratan itu yang mengantarkan statement Ketua KPK ancamannya hukuman mati. Saya udah merasa senang tuh. Ternyata giliran ada Menteri Sosial kedapatan korupsi, dana untuk rakyat miskin, tuntutannya nggak ada tuh. Bang, mana yang lebih signifikan dalam melahirkan potensi korupsi? Kepemimpinan atau sistemnya? Leadership. Lebih ke leadership. Contoh begini. Artinya abang ingin bilang bahwa kepemimpinan saat ini sangat lemah? Sangat lemah. Oh, jangankan untuk mengatur, komunikasi aja buruk. Koordinasi dengan Forkopimda itu buruk. Jangankan dengan rakyat jelata, dengan buruh lihat, perhatikan. Jelek sekali gitu komunikasinya. Boyo komunikasilah baik-baik. Mereka itu rakyat dari gubernur. Atau para Forkopimda itu adalah mitra sejajar yang harus diajak komunikasi. Telepon kayak WA-an kayak kapan kita nih main catur. Kapan kita nih bakar ikan atau apa. Sederhana sekali, ngopi, ngeteh. Sangat mungkin. Ternyata itu tidak dilakukan gitu. Jadi leadership menurut saya, karena apapun Rasulullah SAW pemimpin itu dengan keteladanan. Dengan contoh yang baik gitu. Bang. Sahabat, mari kita doakan Bang Uday selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan selalu diberi keselamatan dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Karena sedikit sekali orang yang berani untuk melawan kasus-kasus korupsi. Jadi saya pikir dengan keberanian Bang Uday, mari kita bangkit bersama untuk mengawasi semua kasus korupsi yang sudah terjadi, jangan sampai lengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.